Salam teman-teman semuanya. Pada hari ini saya akan membawakan sedikit renungan firman Tuhan yang diambil dari Mazmur 89. Sebelumnya mari sama-sama kita mendengarkan Alkitab Salat terlebih dahulu. Nyanyian pengajaran Etan, orang Esrahi. Aku hendak menyanyikan kasih setia Tuhan selama-lamanya. Hendak memperkenalkan kesetiaan-Mu dengan mulutku turun-temurun. Sebab kasih setiamu dibangun untuk selama-lamanya. Kesetiaanmu tegak seperti langit. Engkau telah berkata, telah kuikat perjanjian dengan orang pilihanku. Aku telah bersumpah kepada Daud hambaku. Untuk selama-lamanya, aku hendak menegakkan anak cucumu dan membangun tahtamu turun-temurun. Selah. Sebab itu, langit bersyukur karena keajaiban-keajaiban-Mu ya Tuhan. Bahkan karena kesetiaan-Mu di antara jemaah orang-orang kudus. Sebab siapakah di awan-awan yang sejajar dengan Tuhan? Yang sama seperti Tuhan di antara penghuni sorgawi. Allah disegani dalam kalangan orang-orang kudus. Dan sangat ditakuti melebihi semua yang ada di sekelilingnya. Ya Tuhan, Allah semesta alam, siapakah seperti Engkau? Engkau kuat ya Tuhan, dan kesetiaan-Mu ada di sekelilingmu. Engkaulah yang memerintah kecongkakan laut. Pada waktu naik gelombang-gelombangnya, Engkau juga yang meredakannya. Engkaulah yang meremukkan Rahab seperti orang terbunuh. Dengan lengan-Mu yang kuat, Engkau telah mencerai-beraikan musuhmu. Punyamulah langit, punyamulah juga bumi. Dunia serta isinya, Engkaulah yang mendasarkannya. Utara dan selatan, Engkaulah yang menciptakannya. Tabor dan Hermon bersorak-sorai karena nama-Mu. Punyamulah lengan yang perkasa, kuat tangan-Mu dan tinggi tangan kanan. Keadilan dan hukum adalah tumpuan tahta-Mu. Kasih dan kesetiaan berjalan di depan-Mu. Berbahagialah bangsa yang tahu bersorak-sorai. Ya Tuhan, mereka hidup dalam cahaya wajah-Mu. Karena nama-Mu, mereka bersorak-sorak sepanjang hari. Dan karena keadilan-Mu, mereka bermegah. Sebab Engkaulah kemuliaan kekuatan mereka. Dan karena Engkau berkenan, tanduk kami meninggi. Sebab perisai kita kepunyaan Tuhan. Dan Raja kita kepunyaan yang kudus Israel. Pernah Engkau berbicara dalam penglihatan kepada orang-orang yang Kau kasihi. Katamu, telah kutaruh mahkota di atas kepala seorang pahlawan. Telah kutinggikan seorang pilihan dari antara bangsa itu. Aku telah mendapat Daud, hambaku. Aku telah mengurapinya dengan minyakku yang kudus. Maka tanganku tetap dengan dia. Bahkan lenganku meneguhkan dia. Musuh tidak akan menyergapnya. Dan orang curang tidak akan menindasnya. Aku akan menghancurkan lawannya dari hadapannya. Dan orang-orang yang membencinya akan kubunuh. Kesetiaanku dan kasihku menyertai dia. Dan oleh karena namaku, tanduknya akan meninggi. Aku akan membuat tangannya menguasai laut. Dan tangan kanannya menguasai sungai-sungai. Dia pun akan berseru kepadaku, Bapakku Engkau, Allahku dan gunung batu keselamatanku. Aku pun juga akan mengangkat dia menjadi anak sulung. Menjadi yang maha tinggi di antara raja-raja bumi. Aku akan memelihara kasih setiaku bagi dia untuk selama-lamanya. Dan perjanjianku teguh bagi dia. Aku menjamin akan adanya anak cucunya sampai selama-lamanya. Dan tahtanya seumur langit. Jika anak-anaknya meninggalkan Tauratku dan mereka tidak hidup menurut hukumku,
Jika ketetapanku mereka langgar dan tidak berpegang pada perintah-perintahku, maka aku akan membalas pelanggaran mereka dengan gada dan kesalahan mereka dengan pukulan-pukulan. Tetapi kasih setiaku tidak akan kujauhkan daripadanya, dan aku tidak akan berlaku curang dalam hal kesetiaan. Aku tidak akan melanggar perjanjianku, dan apa yang keluar dari bibirku tidak akan kuubah. Sekali aku bersumpah demi kekudusanku, tentulah aku tidak akan berbohong kepada Daud. Anak cucunya akan ada untuk selama-lamanya, dan tahtanya seperti matahari di depan mataku. Seperti bulan yang ada selama-lamanya, suatu saksi yang setia di awan-awan. Selah. Tetapi engkau sendiri menolak dan membuang, menjadi gemas kepada orang yang kau urapi. Membatalkan perjanjian dengan hambamu, menajiskan mahkotanya laksana debu. Melanda segala temboknya, membuat kubu-kubunya menjadi reruntuhan. Semua orang yang lewat di jalan merampoknya, dan ia menjadi celah bagi tetangganya. Engkau telah meninggikan tangan kanan para lawannya, telah membuat semua musuhnya bersukacita. Juga kau balikkan mata pedangnya, dan tidak membuat dia dapat bertahan dalam peperangan. Engkau menghentikan kegemilangannya, dan tahtanya kau campakkan ke bumi. Kau pendekkan masa mudanya, kau selubungi dia dengan malu. Berapa lama lagi ya Tuhan, engkau bersembunyi terus-menerus, berkobar-kobar murkamu laksana api. Ingatlah apa umur hidup itu, betapa sia-sia kau ciptakan semua anak manusia. Siapakah orang yang hidup dan yang tidak mengalami kematian, yang dapat meluputkan nyawanya dari kuasa dunia orang mati? Selah. Di manakah kasih setiamu yang mula-mula ya Tuhan, yang telah kau janjikan dengan sumpah kepada Daud demi kesetiaanmu? Ingatlah celah hambamu ya Tuhan, bahwa dalam dadaku aku menanggung penghinaan segala bangsa yang dilontarkan oleh musuh-musuhmu ya Tuhan, yang dilontarkan mencela jejak langkah orang yang kau urapi. Terpujilah Tuhan untuk selama-lamanya. Amin ya amin. Nah, kita bisa lihat bahwa pada Mazmur 89 ini menekankan tentang kesetiaan dan kasih setia Tuhan. Pada bagian awal ada nama Etan, orang Ezrahi. Siapa sih Etan, orang Ezrahi ini? Jadi setelah aku gali dan aku cari tahu, Etan ini adalah orang yang hidup di zamannya Raja Salomo. Nah, Etan ini juga dikenal sebagai orang bijaksana di zamannya Salomo. Nah, kita bisa lihat di 1 Raja-Raja 4 ayat yang ke-31. Gila orang Ezrahi ini berasal dari keturunan Yehuda. Namanya disejajarkan dengan Salomo, walaupun masih kalah dari Salomo, tetapi jelas dia adalah orang bijaksana dan cerdas. Oke, kita akan mulai membahas Mazmur 89. Etan orang Ezrahi ini mengangkat pujian kepada Tuhan karena kasih setianya dan kebenarannya. Lalu kita diingatkan bahwa Tuhan pernah mengikat perjanjian dengan Daud, bahwa kejayaannya akan bertahan turun-temurun. Nah, ini juga menunjukkan bahwa Tuhan adalah pribadi yang memegang janji setianya kepada umatnya. Aku hendak menyanyikan kasih setia Tuhan atau Hesed selama-lamanya. Hendak memperkenalkannya atau Yeda, kesetiaanmu dengan mulutku turun-temurun. Mazmur 89 ini nyanyian pengajaran yang sangat penting untuk diteruskan kepada keturunan selanjutnya. Ini Papi Mami sering cerita di mesbah malam bagaimana baiknya Tuhan kepada kami. Kasih setia Tuhan akan selalu menyertai kita, asal kita tetap setia dan mengikuti perintah Tuhan. Tuhan pasti akan selalu menolong kita
Papi Mami sudah merasakan sendiri pengalamannya dengan Tuhan dan sedang memperkenalkan Tuhan kepada aku dan adik aku, baik pada mesbah malam maupun di saat perjalanan di mobil. Aku jadi ingat ayat ini, Ulangan 6 ayat yang ke-7. Haruskah engkau mengajarkan berulang-ulang kepada anak-anakmu dan membicarakannya apabila engkau duduk di rumahmu dan apabila engkau sedang dalam perjalanan, apabila engkau berbaring dan apabila engkau bangun. Ulangan 11 ayat ke-19. Engkau harus mengajarkan kepada anak-anakmu dengan membicarakannya apabila engkau duduk di rumahmu dan apabila engkau sedang dalam perjalanan, apabila engkau berbaring dan apabila engkau bangun. Ternyata ada dua ayat yang sama padahal pasalnya yang berbeda. Ini menunjukkan pentingnya mengajarkan anak tentang Tuhan. Sebab kasih setiamu dibangun untuk selama-lamanya. Kesetiaanmu tegak seperti langit. Engkau telah berkata, telah kuingat perjanjian dengan orang pilihanku. Aku telah bersumpah kepada hambaku Daud. Manusia seringkali ingkar janji, tetapi Tuhan itu kekal dan pasti akan kita terima asalkan kita tetap setia pada perintahnya. Dan etang orang Israel ini melihat bagaimana Tuhan memberkati serta memelihara hidup Daud. Dan janji Tuhan pada Daud selalu bisa merasakan. Maka penting sekali untuk mengajarkan kepada keturunan selanjutnya agar bisa mendapatkan kasih setianya, hesetnya Tuhan. Kita buat perjanjian dengan Tuhan. Ketika kita dengan setia melakukan perintah Tuhan sesuai dengan perjanjian yang telah kita ikat dengan Tuhan, maka kita akan dapat bonus. Untuk selama-lamanya, aku hendak menegakkan anak cucumu dan membangun tahtamu turun-temurun. Anak cucu kita akan mendapat warisan yang kita turunkan dalam hal ini tentunya warisan rohani, yaitu iman. Sama seperti halnya dengan Timotius yang mendapat warisan iman dari nenek ibunya. Dari ayat 6 sampai 13, itu juga mengabarkan bagaimana besarnya Tuhan berkuasa atas segalanya yang akan menjaga kita. Ada yang menarik di ayat 20 dan 21. Aku telah mendapat Daud, hambaku, telah mengurapinya dengan minyak yang kudus. Maka tanganku tetap dengan dia, bahkan tanganku meneguhkan dia. Musuh tidak akan menyegapnya dan orang curang tidak dapat menindasnya. Ini menjadi pertanyaan, apakah jika kita sudah diurapi oleh minyak kudus Tuhan, kita pasti akan mendapatkan semua kasih setia Tuhan atau heset? Ketika kita dengan setia melakukan apa yang Tuhan beritakan sesuai dengan perjanjian kita dengan Tuhan, artinya kita akan mendapatkan bonus atau kebaikan Tuhan. Tentu, kita ingat selalu kisah tentang Saul. Saul adalah seorang yang diurapi Tuhan, diurapi oleh Nabi Samuel. Tetapi karena Saul tidak taat dan melanggar perintah Tuhan, dia tidak bertobat, maka roh Tuhan meninggalkannya. Ini jelas terdapat di ayat Mazmur 89 ayatnya yang ke-29 sampai ke-36. Aku menjamin akan adanya anak cucunya sampai selama-lamanya, dan tatanya sumber langit. Jika anak-anaknya meninggalkan Tauratku dan mereka tidak hidup menurut hukumku. Jika ketetapanku mereka langgar dan tidak berpegang pada perintah-perintahku, maka aku akan membalas pelanggaran mereka dengan gada dan kesalahan mereka dengan pukulan-pukulan. Tetapi kasih setiaku tidak akan kujauhkan dari kepadanya, dan aku tidak akan berlaku curang dalam hal kesetiaanku. Aku tidak akan melanggar perjanjianku, dan apa yang keluar dari bibirku tidak akan kuubah. Sekali aku bersumpah demi kekudusanku, tentulah aku tidak akan berbohong kepada Daud. Anak cucunya akan ada untuk selama-lamanya, dan taklanya seperti matahari di depan mataku.
Hakikat kasih perjanjian akan kita peroleh ketika kita dengan setia merenungkan firman Tuhan. Ini kembali mengingatkan, bahkan menegur saya sendiri, karena papi mami selalu mengingatkan saya untuk membaca Alkitab, bahkan sampai 3 kali sehari. Karena papi mami aku mau aku dan adik aku bisa tahu nih apa yang membuat Tuhan marah dan juga apa yang dapat menyenangkan hati Tuhan. Dengan membaca Alkitab, kita bisa tahu apa yang dapat membuat Tuhan marah, tahu apa yang Tuhan senang, dan bagaimana cara agar hidup kita bisa berkenan kepada Tuhan. 2 Timotius 3 ayat yang ke-15 sampai ke-16. Ingatlah bahwa dari kecil engkau sudah mengenal kitab suci yang dapat memberi hikmat kepadamu dan menuntun engkau kepada keselamatan oleh iman kepada Kristus Yesus. Segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar dan menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Janji dan kasih setia Tuhan tidak pernah berubah jika kita setia melakukan apa yang Tuhan perintah. Sesuai dengan perjanjian, maka kita akan seperti Daud yang memperoleh hasilnya Tuhan selama-lamanya. Tetapi jika kita tidak melakukan perintah Tuhan sesuai dengan perjanjian, maka kita akan dihajar. Daud dan Saul, dua tokoh yang diurapi Tuhan dengan minyak kudus, tetapi akhirnya berbeda. Jangan sampai kita seperti Saul, yang pada akhirnya hidupnya Tuhan tidak mau menemuinya. Melalui Ethan, kita diajar untuk mengingat kasih Tuhan. Ketika kita ada masalah, kita langsung ingat kasih setia Tuhan, bukan malah menjauh dari Tuhan. Kesimpulan dari Mazmur 89 ini adalah untuk mengajarkan kita bahwa kasih setia Tuhan itu nyata. Tuhan tidak pernah ingkar janji. Tugas kita adalah tetap setia dan percaya, meski saat ini kita belum melihat sepenuhnya. Sebagai ayat penutup, Tuhan kasih marvel 1 Kolose ayat yang ke-12. Dan mengucap syukur dengan sukacita kepada Bapa yang melayakkan kamu untuk mendapat bagian dalam apa yang ditentukan untuk orang-orang kudus di dalam kerajaan terang. Terima kasih Tuhan sudah melayakkan kita sehingga kita tetap setia dalam melakukan perintah Tuhan, sehingga kita bisa dapat menjadi bagian orang-orang kudus di dalam kerajaan terangnya. Amin. Kiranya Tuhan Yesus memberkati.